Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, rahmat iman. Hari ini kita belajar dari iman seorang perwira yang percaya penuh pada kuasa Yesus. Bahkan tanpa Yesus datang dan menjamah hamba yang sakit, hamba tersebut sembuh. Hanya dengan berkata saja, maka hambanya akan sembuh. Perwira ini membandingkan bagaimana kalau dia memberikan perintah pada anak buahnya, maka apa yang diperintahkan pasti akan dilaksanakan dan dikerjakan. Keyakinan perwira ini dipengaruhi juga karena profesinya sebagai militer. Militer erat dengan ketaatan pada otoritas yang lebih tinggi. Ia adalah pribadi yang meyakini jika orang memiliki otoritas, maka mereka akan menggunakan kemampuan otoritasnya untuk menyelesaikan sebuah tugas. Perwira Romawi ini tahu betul bahwa Yesus mempunyai otoritas dan kuasa untuk menyembuhkan. Ia makin memasrahkan bawahannya pada kuasa Yesus. Sikap iman yang ditunjukkan oleh perwira Romawi dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menghayati masa Advent ini. Pertama, kepedulian kepada yang sedang membutuhkan, meskipun sepertinya sebagai atasan bisa saja ia bersikap tidak peduli. Kedua, belajar kembali untuk mengembangkan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, meskipun sebenarnya kita sedang membutuhkannya. Ketiga, barangkali tidak mudah yakin memperdalam keyakinan kita akan kuasa Tuhan dalam menghayati hidup iman kita. Saudara yang terkasih, iman adalah awal dari sebuah mujizat. Keyakinan dan kepercayaan akan kuasa Yesus, serta kenajisan dan ketidakpantasan pribadinya, serta kerinduan tulus memohonkan kesembuhan bagi seorang budak, cukuplah bagi Yesus untuk mengerjakan sebuah mujizat. Hebatnya, Yesus sendiri menyembuhkannya dari jarak jauh tanpa hadir secara fisik. Benar, apa yang dikatakan perwira itu, sepatah kata saja cukuplah. Pada saat-saat indah memasuki masa Advent ini, kita juga seperti sang perwira merasakan ketidakpantasan untuk menerima Dia. Ada dosa dan salah, ada ketaksesuaian dengan Dia yang kita imani dan sambut. Kita mengenal ada yang sakit dalam diri kita, dalam hidup, dalam karya kita.
kita inginkan penyembuhan, pengampunan. Langkah pertama adalah menyadari, mengenal, dan menyesali kedosaan itu. Lalu kita datang memohonkan pengampunannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.